Baik, kali ini kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan representasi graf yang udah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada matriks, ada juga yang menggunakan list ya. Nah, setidak-tidaknya ada beberapa versi ya, setidaknya ada matriks ketetanggaan di mana nilai di sini merupakan ada atau tidaknya hubungan antar dua node. Misalnya dalam hal ini artinya node 1 dan node 2 merupakan tetangga. Karena ini graf tidak berarah, maka isi dari matriks ini atau matriks ini maaf, ini saya ambil dari graf berarah ya, ini diambil dari graf berarah sehingga isi matriksnya tidak simetri. Jika ini graf tidak berarah, maka dia akan simetri. Kira-kira seperti itu, tapi tidak masalah, tidak terlalu ada perbedaan karena graf tidak berarah itu seolah-olah graf dua arah gitu ya. Nah, versi selanjutnya yaitu list ketetanggaan yang representasi graf dengan menggunakan multi linked list seperti ini, di mana ada list parent. Ini list untuk semua node-nya. Kemudian dari setiap elemen node punya juga pointer untuk menuju list tetangganya. Jadi dalam hal ini B, C, dan D merupakan tetangga dari node A. Nah, ada lagi representasi yang lain, sama-sama menggunakan list, mirip seperti ini, namun bedanya yang list node di sini diganti menggunakan array. Ya, jadi gabungan ini array, kemudian di setiap array-nya itu adalah pointer untuk menuju ke tetangga pertama, kemudian baru ini adalah list, next untuk tetangga kedua dari node pertama dan tetangga ketiga dari node pertama. Walaupun kemarin kita banyak jelaskan versi yang ini, versi yang list ketetanggaan, saya katakan versi 1. Namun yang common dipakai, yang umum dipakai itu adalah yang list ketetanggaan versi 2. Salah satu kelebihannya adalah mudah untuk searching node dengan menggunakan index. Kalau di sini, kalau kita ingin find node ya, dari list yang di sini, maka kita harus melakukan traversal atau looping ya, karena kita tidak tahu posisi node C misalnya. Tapi menggunakan array, node itu sudah dikodekan menggunakan index sehingga kita tahu posisi, misalnya C itu sama dengan 3 ya, di indeks 3, maka setiap kita mencari node C, kita langsung bisa menemukannya dengan indeksnya. Indeksnya 3, maka kita langsung menuju ke sini. Sehingga tidak ada proses cari. Itu kira-kira kelebihan versi 2 dengan versi 1. Oke, ada beberapa operasi penting yang mungkin menentukan yang membantu kita dalam memilih representasi mana yang lebih pas gitu ya. Yang pertama, connect, artinya menghubungkan dua buah node, misalnya A dan B dihubungkan dengan sebuah edge, baik itu berarah maupun tidak berarah. Yang kedua, disconnect, lawannya memutuskan hubungan antar dua node. Yang ketiga adalah show atau misalnya find tetangga. Misalnya kita ingin tahu tetangga dari A itu, misalnya bentuknya seperti ini. Nah, kita ingin tahu tetangga dari A siapa saja misalnya ya. Ini show atau find tetangga dari suatu node. Nah, kalau kita lihat lagi representasi sebelumnya yang menggunakan matriks, kita lihat lagi menggunakan matriks di sini, misalnya, di mana ini adalah node-nya. Nah, operasi connect
Untuk versi matriks ini sangat mudah dan sangat cepat. Kecepatannya itu bisa dikatakan konstan. Kecepatannya konstan. Ini kita anggap nih operasi O1, operasi 2, dan operasi 3 misalnya. Untuk O1, dia konstan. Ini bahasanya konstan. Artinya cepat sekali dan tidak tergantung, tidak melakukan iterasi dan lain-lainnya. Berapa banyak pun jumlah node-nya tidak mempengaruhi proses ini. Jadi ini cepat sekali. Kenapa? Karena menggunakan matriks, proses connect antara A dan B, atau dalam hal ini kita sudah menggunakan vertex pertama, node pertama, node kedua, node ketiga. Misalnya ingin menghubungkan 2 ke 3, maka kita tinggal mencari posisi atau sel dari matriks ini. Ya, sel 2, sel 3 di sini. Ya. Dan ini proses untuk mendapatkan sel ini konstan karena kita berdasarkan indeks seperti array of array atau matriks seperti itu. Kita bisa langsung misalnya nama matriksnya M, kita bisa langsung misalnya M23 misalnya, langsung diisi dengan anggaplah 1 untuk ada koneksi dan 0 untuk tidak ada. Jadi defaultnya 0, kemudian kita tinggal akses M23 1, maka langsung 1 di sini. Jadi sangat cepat untuk proses connect. Untuk O2, untuk disconnect, ini juga sangat cepat, konstan. Kenapa? Karena prosesnya sama. M23 diassign saja 0 misalnya. Jadi konstan juga, sangat cepat. Nah, untuk O3, operasi ketiga, misalnya kita ingin tahu untuk node 3 tetangganya siapa saja. Nah, bisa dibayangkan untuk bisa tahu tetangganya siapa saja, maka kita harus cek satu-satu di baris ini. Kalau ini kebetulan ada 3, maka kita harus cek 3-3-nya, karena bisa jadi dia ada di semuanya atau ada di salah satunya di yang terakhir, sehingga semuanya harus dicek. Sehingga ini waktu yang dibutuhkan adalah linear atau O dari banyaknya vertex, banyaknya node yang ada di sini, karena ada kemungkinan dia punya tetangga ke semua node. Dan walaupun ternyata dia hanya punya 1, tetap saja kita harus cek semuanya. Jadi ya best case-nya tetap aja linear ya. Nah, ini cukup tidak terlalu baik ya, linear ini tidak terlalu baik. Bayangkan kalau kita punya 1000 node, kita punya 1000 atau 10.000 node, di mana setiap node itu, ya, setiap node tetangganya hanya punya 2 atau 3 gitu ya. 2 atau 3 tetangga. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak sekali nilai 0, yang nilai satunya hanya ada 2 atau 3. Sementara untuk mencari siapa saja tetangganya, kita harus ngecek ke 10.000-10.000-nya. Nah, ini kurang efisiennya di sini, di operasi 3. Oke, itu kemudian kita lihat versi berikutnya, yaitu list ketetanggaan versi 1. Kalau list ketetanggaan versi 1, kalau kita mau connect, artinya kita harus tambahkan elemen di masing-masing edge ini. Proses yang harus dilakukan adalah cari dulu node-nya. Misalnya kita mau A dan C, maka kita harus cari dulu A dan C di proses ini. Dan maka proses pencarian ini sendiri nilainya sudah linear. Jadi untuk versi 1, operasi satunya ya, itu
itu pertama mencarinya sudah linear, ya. Kemudian setelah kita dapat node masing-masing node-nya, kita harus tambahkan elemen baru. Nah, penambahan ini bisa dilakukan di insert first atau insert last. Kalau insert first artinya konstan, ya, tidak melakukan traversal ke akhir, tapi kalau kita insert last maka dia jadi linear kembali, ya. Linear tapi ya sebanyak jumlah tetangga yang ada saat ini. Tapi kita anggaplah insert first sehingga dia O1, sehingga prosesnya lebih ke arah linear. Linear karena kita harus cari node awalnya, yaitu node A dan node D misalnya, ya. Node A dan node C. Proses mencari di atas ini yang menyebabkan dia linear. O2 adalah disconnect. Ini juga sama. Pertama-tama yang harus dilakukan kalau mau mendisconnect A dengan B, kita harus cari dulu posisi node A dan B misalnya di dalam list ini. Kalau list ini ada 10.000 vertex, maka tentu saja posisi A dan B itu ada di terakhir. Ya, kalau beruntung di awal maka dia cepat, namun worst case-nya dia berada di akhir. Nah, itu juga linear. Nah, kemudian untuk disconnect kita harus mendelete node yang ada di A dan di C sebagai tetangganya, ya. Kalau saya mau mendisconnect A dan C, maka di A saya harus remove C. Artinya sebelum bisa remove saya harus search dulu. Ya, search dulu. Di C juga sama, saya harus search. Search ini rata-rata kompleksitasnya adalah sebanyak tetangga. Jadi tetangga itu kalau masih ingat itu adalah degree, ya, berarti degree dari node A. Namun degree ini worst case-nya juga sebanyak node yang ada, karena ada kemungkinan terburuk node A terhubung ke semua node yang ada. Anggaplah ada 10.000, maka 10.000-10.000-nya punya koneksi dengan A. Kalau seperti itu ya jadi linear juga. Jadi kita anggap ini linear. Jadi karena ada proses pencarian, maka dia linear. O3, kalau kita lihat O3 ini untuk mencari tetangga, so atau find tetangga. Artinya di sini prosesnya kurang lebih kita harus cek, ya, ke satu cari node, ya. Setelah cari node, misalnya saya mau tahu tetangga dari A siapa saja, maka proses pertama adalah cari posisi A. Nah, itu sendiri linear, ya, dengan jumlah node yang ada di sini. Kemudian setelah ketemu A, saya tinggal lakukan traversal ke sini, ya, ke tetangganya. Nah, ini kira-kira tadi, ya, worst case-nya linear, tapi rata-rata ya sebanyak degree-nya. Jadi biasanya graph itu ya normalnya tidak terhubung ke semua node, ya. Nah, sehingga harusnya kompleksitasnya lebih rendah daripada linear ke semua node. Tapi kita tulis di sini kira-kira linear. Ini untuk list versi 2. Nah, untuk list versi 1, untuk list versi 2, untuk O1 adalah connect, artinya kita harus tambahkan seperti tadi prosesnya cari dulu. Nah, kalau kita menggunakan array, proses cari itu bisa konstan. Kenapa? Karena kita pakai indeks. Misalnya saya ingin connect A dengan C. A ini kita sudah kodekan dengan indeks, ya, sehingga kita bisa langsung cari indeksnya. Misalnya A itu 1, tanpa perlu searching, ya, atau looping, kita udah temukan A itu di posisi 1 melalui indeksnya. Sehingga ini konstan. Setelah dapat, ya, C juga dapat, kemudian kita tinggal tambahkan suatu node melalui insert first. Nah, sehingga proses ini jadi konstan. O2 ini adalah untuk mendisconnect. Untuk mendisconnect, pertama kita harus search node yang mau didisconnect seperti sebelumnya.
Berarti karena kita menggunakan array, maka konstan juga. Setelah dapat A dan C, maka kita harus cari posisi yang ada di sini. Anggaplah A dan C itu 1 dan 5 misalnya. Kita ganti ya. Yang mau kita di-disconnect itu adalah 1 dan 5. Awalnya 1 punya hubungan ke 5, 5 punya hubungan ke 1. Sekarang kita mau disconnect. Artinya saya akan hapus not 5 di sini dan not 1 di sini. Nah, proses pencarian not di awal ini konstan. Kemudian untuk setiap not ini, not 1, saya harus cari posisi not 5. Maka pencarian ini kurang lebih kompleksitasnya sebanyak degree-nya. Ya. Lagi-lagi degree, walaupun worst case-nya linear sebanyak jumlah vertex. Ya. Tapi kita secara rata-rata kita bisa katakan sesuai degree-nya dari tetangga itu maksimalnya. Asumsi tetangganya tidak terhubung ke semuanya, sehingga ini linearnya sesuai dengan degree. Ya. Kira-kira prosesnya seperti itu. Ya, degree ini juga sama, ini semuanya degree. Sedangkan yang ini seperti itu, ini juga linearnya degree. Oh maaf, yang ini enggak. Yang ini karena kita linearnya sebanyak vertex karena kita harus cari node di awal ya. Sorry. Nah, untuk yang ketiga, ini adalah proses show tetangga atau find tetangga. Maka kita cari, misalnya saya ingin tahu mana tetangganya 4. Misalnya tetangganya 4 siapa saja, maka pertama untuk mencari 4 kita pakai indeks sehingga konstan, nggak perlu looping. Setelah dapat indeks, kita tinggal cari atau show semua di sini. Sehingga ini adalah linear degree. Ya, kalau asumsi degree, rata-rata degree itu jauh lebih kecil dari jumlah semua vertex, maka ini ya cukup bagus ya dibandingkan dengan yang ini, ya proses ini. Karena dia ini linear betul-betul berdasarkan jumlah vertexnya. Ya, kalau vertexnya 10.000, rata-rata node-nya 2 dan 3, maka ini akan jauh lebih lama pencariannya dibanding yang ini. Ya, karena ini hanya dipengaruhi oleh jumlah tetangganya. Kalau kita lihat secara berdasarkan 3 operasi ini, ya seolah-olah yang matriks ini bagus ya karena di bagian operasi 1 dan 2 dia konstan ya. Walaupun ini cukup bagus ya, mungkin kita tidak ya yang versi ini bisa digantikan dengan yang versi ini karena hampir secara umum lebih baik versi 2 ya, maka kita lihat ini konstan yang operasi 2 di sini konstan, di sini linear tapi linearnya degree. Sementara operasi 3 dia linear tapi linearnya vertex ya, sejumlah vertex. Kalau di sini linearnya sejumlah degree. Jadi bisa jauh lebih baik. Nah, kalau kita banyak menggunakan fungsi ini di program atau tugas yang sedang kita kerjakan, maka kita bisa pilih list versi 2 karena dia akan jauh lebih hemat dibanding lebih cepat dibanding proses yang ini. Ini dari segi time, ya, dari segi time kita bahas tadi dari kecepatan proses. Namun kita juga perlu melihat dari sisi space, ya, space yang dibutuhkan untuk menyimpan representasi ini. Kalau dari space, ya kita anggap space, ya, satu lagi. Nah dari space ini cukup boros, ya. Untuk bisa menyimpan matriks ini maka kita akan butuh space jumlah vertex dikali jumlah vertex. Ya, seberapapun sedikitnya koneksinya atau koneksi disebut dengan sparse. Sparse itu artinya jumlah koneksinya sedikit. Ya, kalau dense jumlah koneksinya banyak ya, sangat banyak. Nah, kalau jumlah koneksinya sparse maka ini akan banyak pemborosan, artinya banyak nilai nol. Ya, kalau kita punya 10.000 node, kita harus menyimpan
harus menyediakan alokasi memori 10.000 dikali 10.000 ya. 10.000 kali 10.000 ya, kalau rata-rata koneksinya sedikit maka akan boros sekali karena banyak nilai nolnya. Kalau kita bandingkan dengan space complexity menggunakan list versi 2, pertama mungkin kita jelas butuh butuh V untuk menyimpan node-nya, dan setiap V ini akan butuh sebanyak degree dari setiap V itu. Jadi kurang lebih untuk versi 2 ini space-nya adalah jumlah V dikali degree ya, dikali degree. Jadi kita seperti rata-rata degree dari setiap node. Kalau jumlah degree itu asumsinya jauh lebih kecil dari jumlah node, maka ini akan jauh lebih efisien. Tapi kalau jumlah degree-nya hampir sama dengan jumlah node, maka ya, matriks maupun list versi 2 sama efisiennya dari sisi space ya. Karena sama-sama hampir mendekati V kali jumlah V dikali jumlah V. Kira-kira begitu ya untuk perbandingan bagaimana memilih apakah kita menggunakan matriks atau menggunakan list. Kalau menggunakan matriks memang dari sisi implementasi jauh lebih mudah karena kita hanya main di matriks, update nilainya, searching di matriks ini saja ya berdasarkan indeks. Jadi secara implementasi lebih mudah. Tapi tadi kalau jumlahnya sangat besar maka ini perlu dipertimbangkan terkait dengan space dan juga complexity dari operasi 3. Baik, mungkin begitu penjelasan kali ini ya. Terima kasih.